Dalam Islam kita boleh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, boleh. Tapi ada hak-hak fukoro masakin ya, anak yatim tadi yang harus diberikan. Proteksi kepada orang-orang lemah. Sedekah itu begitu, untuk membentengi orang-orang lemah ini. Gitu ya. Kalau di kapitalis itu tidak ada. Kalau toh dia promosinya bukan kepada orang miskin, promosi kepada orang yang kaya, biar ria, biar disampaikan ke orang lain, biar terkenal perusahaannya, kan gitu kan. Jadi mereka kan ada CSR ya, gitu ya. Jadi mereka ada dana untuk masyarakat, tapi dana untuk iklan biar terkenal gitu. Tapi Islam enggak, orang miskin, fukoro dulu, orang yatim, orang dalam perjalanan, gitu ya. Sehingga orang-orang yang beramal sedekah infak ke masjid umpamanya, ke sini umpamanya ya, maka sebetulnya ada hak mereka, ada hak musafir, ada sedekah yang kita terima, itu ada hak mereka. Ada haknya anak yatim, ada fukoro masakin, ada, karena masjid sebagai panitia. Fisabilillahnya kena masjid karena bangun masjid untuk sholat, dapat juga. Tapi ada jatah mereka, musafir yang lewat kasih kopi, ya, gitu kan. Silakan ngambil air untuk buat dagang, nggak apa-apa. Silakan gunakan WC-nya, karena hak mereka, Pak. Ada hak mereka. Anak yatim juga ada hak. Gitu. Di sekitar sini anak yatimnya berapa, gitu ya. Itu punya hak dari sedekah ini di masjid, karena emang ada hak. Tapi berhubung ini masih dalam pembangunan ya, untuk fisabilillah dulu lah, ya, untuk pengembangan masjid dulu. Nanti kalau udah rapi, maka itu harus dikeluarkan. Jangan sampai nanti menjadi masjid yang kata Nabi sebagai alamat akan datangnya kiamat. Masjid yang mewah, pakai AC, pada uang dari sedekah, dari infak, gitu kan, dipakai untuk itu. Banyak orang yang terlilit hutang, kan gitu kan, banyak, gitu kan. Dan itu yang nanti kedepannya harus kita pikirkan, karena itu ada hak mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, karena pentingnya sedekah ini, sampai Allah itu bilang kepada kita, pinjemin aku dong, bahasanya gitu, biar kita tuh mau sedekah. Pinjemin aku, nanti aku akan lipat gandakan. Nah, ini riba kepada Allah boleh. Allah tuh riba dengan kita, Pak. Kalau kita sedekah, itu Allah tuh riba dengan kita. Allah kasih balasan yang berlipat ganda. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanatan, gitu ya. Barang siapa yang meminjami pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan berkali-kali lipat. Nah, itu riba boleh, dengan Allah boleh kita riba, tapi dengan sesama manusia nggak boleh. Ya. Gitu. Minimal apa? Bisa 700 kali lipat. Kama kali habadat sabasal nabi fi kulli sumbulatin ya'lu habbat, gitu ya. Itu sampai 700 kali lipat. Jadi Allah tuh ngiming-ngimingi pahala besar yang berlipat ganda kepada orang-orang yang sedekah. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Baha'i Tabrani dikatakan, orang yang mensegerakan sedekah itu akan terbebas dari bencana. Kenapa? Karena nggak ada bala bencana yang bisa mendahului sedekah. Belilah kesulitanmu dengan sedekah. Kalau kita lagi pusing, banyak masalah, sedekahlah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Itu hadisnya. Itu iming-iming Allah biar kita mau bersedekah. Bahkan orang yang mati pun pengen hidup kembali agar bisa sedekah. Robbi laula akhirtani ila ajalin qarib fa asadaqu wa minas sholihin. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sehingga aku bisa bersedekah, bisa termasuk orang yang soleh. Jadi itulah insentif Allah kepada ahli sedekah,
biar riba hilang, gitu loh. Kalau sedekah muncul, maka riba hilang. Kalau sekarang mungkin kalau kecil-kecil sih masih bisa sedekah ya, tapi begitu agak gede, orang pinjamnya gede kan malas minjeminnya. Kenapa? Kita sudah biasa berpikir riba. Kalau kita punya uang, ada orang pinjam 10 juta kepada saya umpamanya, karena saya pikirannya riba, saya pikir dong, kalau saya masukkan ke bank saya dapat bunga segini. Akhirnya kan nggak mau minjemin. Kalau saya punya uang 30 juta, ada orang datang mau pinjam 30 juta, pikiran saya kan riba. Oh, 30 juta enakan apa, taruh di bank atau buat gade sawah atau apa gitu kan. Akhirnya dia orang nggak ada yang minjemin, akhirnya dia masuk ke jerat tadi gitu. Jadi jangan salahkan mereka, orang-orang yang terjerat riba itu, mereka tuh korban, kita yang salah karena nggak mau memunculkan sedekah gitu. Jadi kalau umpamanya di lingkungan kita banyak orang yang terjerat utang, itu karena orang-orang kaya di kita itu males sedekah. Sedekahnya apa yang kecil-kecil, padahal minjemin orang itu adalah sedekah. Lebih utama apa Ustaz? Kira-kira orang yang biasa, orang yang hanya pekerjaannya dia serabuta, tapi ini orang yang kaya, tapi 10.000 diumpatkan, sedangkan orang yang biasa ditampakkan sengaja. Itu kira-kira utama yang. Iya. Jadi ria itu adanya di hati, yang tahu ya si pelaku itu. Bisa jadi ditampakkan belum tentu ria, belum tentu. Karena kita sudah terbiasa berpikir seperti fikih, melihatnya yang kelihatan artinya ria nih. Padahal Al-Qur'annya sama saja, nggak ada bedanya, sembunyi-sembunyi terang-terangan, malam siang sama saja terpahala, gitu kan? Ria itu ada di dalam hati. Adapun tadi pahala itu konsepnya adalah tingkat kesulitannya. Orang yang punya harta 1 miliar, punya rumah, punya pekerjaan, infak ke masjid 1 juta, dengan orang yang nggak punya pekerjaan jelas, nggak punya rumah, infak 100.000, bisa jadi yang 100.000 itu pahalanya lebih besar daripada yang 1 juta. Kenapa? Tingkat kesulitannya besaran yang kecil tadi. Makanya orang-orang yang dengan susah payah tadi kerja serabutan, petani gitu ya, infak di masjid kecil 2.000 rupiah, bisa jadi itu pahalanya lebih besar daripada yang 100.000 meskipun dia sembunyi-sembunyi. Karena sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan itu sama saja, rianya itu ada di dia kok, di dia ria tidak. Untuk menghilangkan ria ya dibiasakan saja, dibiasakan nanti rianya hilang, gitu ya. Itu ya. Jadi besarnya pahala itu berdasarkan pada tingkat kesulitan. Itu kan ibadah begitu. Semakin susah fisaro wadoro ya tadi ya. Itu beda ya. Ketika dalam kondisi sempit itu pahalanya banyak gitu ya. Kemudian infak yang tadi ke masjid pakai nama hamba Allah. Karena dia pikir ikhlas, dia pikir nggak ria. Kalau cuma 10.000 nggak ada masalah dia, hamba Allah. Tapi repotnya tadi di panitia, hamba Allah 100.000 banyak banget. Begitu ada yang kehapus sama panitia, bingung hitungnya panitianya. Nah, yang kehapus yang mana ya? Hamba Allahnya banyak banget nih, 100.000-nya banyak lagi. Akhirnya dihitung-hitung ada kesalahan. Itu kan bikin fitnah. Jadi kesulitan ada di panitia. Kemudian ada orang infak sembunyi-sembunyi ke masjid, jumlahnya besar, hamba Allah, nanti kebongkar sendiri, tadi kebongkar. Kalau nggak dia yang bongkar, nanti ibunya yang bongkar, temannya yang bongkar, atau dia sendiri nanti ketika dia bermusuhan dengan masjid, dia bongkar. Gitu loh. Sekarang lagi bangun Masjid At-Taqwa, saya sembunyi-sembunyi dari Jakarta transfer hamba Allah, tapi nggak bisa ya hamba Allah ya. 100 juta, diam ya, diam. Begitu pulang kampung, ada pengumuman, riaya kan, infak nih bangun masjid. Terus ibunya ngomong, Pron, kau wis infak belum? Udah.
Pira, wah, ayo Pira. Sedikit itu aja. Pira akhirnya ngomong juga ke ibunya, atau ibunya tahu, atau istrinya, atau kita bongkar sendiri. Begitu saya sholat, kemudian saya selek ya, konflik dengan pengurus masjid, nanti saya ngomong dong, saya kan dulu infak besar, dibatalin sendiri. Jadi kekuatan itu, Pak, infak kalau besar sembunyi-sembunyi hamba Allah itu bisa kebongkar 5-10 tahun lagi bisa kebongkar. Jangan-jangan 20 tahunnya lagi baru kebongkar. Dia rapetin tuh, tapi 20 tahun kemudian terbongkar dia. Karena tadi begitu diuji oleh Allah, konflik dengan ketua takmir, artinya dia nyebut, kamu siapa sih, nyumbang berapa sih ya gitu. Kebongkar, Pak. Makanya Al-Qur'annya hebat, Pak. Sembunyi-sembunyi terang-terangan sama saja. Ria itu hanya ada di dalam hati.